بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ini majelis yang ke-27 dari hari yang ke-8 pembahasan kita mengkaji kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya. Berkata Syekh Abdurrahman rahimahullah, Babul Itq, bab al-itq, pembebasan budak. Ya. Boleh terangkan mana al-itq secara istilah di sini? Kemana secara bahasa al-itq adalah lawan dari kebebasan, lawan dari kebebasan. Ya. Dan dia juga bisa bermakna sesuatu yang sudah sangat lama. Ya, karena itu Ka'bah disebut dengan nama Al-Baitul Atiq. Dari kata al-itq, atiq, sebab dia sudah sangat lama. Dan dari mananya juga secara bahasa, al-itq bermakna al-khulus. Ya. Ya. Murni atau dijamin. Ya. Karena seorang budak itu dia murni bekerja kepada tuannya. Alhamdulillah. Baik. Di dalam bab al-itq ini, Syekh rahimahullahu taala menguraikan sejumlah pembahasan. Kita catat 7 pembahasan di sini. Yang pertama, definisi al-itq. Kata beliau rahimahullah, wa huwa tahrirur raqabati wa takhlisuha min ar-riq. Ya. Baik. Di awal tadi kita katakan bahwa al-itq lawan dari kebebasan ya. Ya, bahkan dia adalah kebebasan, lawan dari perbudakan al-itq, sebab dia membebaskan budak. Nah, secara istilah al-itq adalah tahrirur raqabah, membebaskan budak, wa takhlisuha min al-itq, dan melepaskannya dari perbudakan. Ya. Baik. Ini definisinya. Kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan keutamaan al-itq. Ini pembahasan yang kedua. Kata beliau, wa huwa min afdalil ibadat. Di hadithi, ayyu mamri'in muslimin a'taqa imra'an musliman istanqadallahu bikulli udwan minhu minan nar. Muttafaqun alaih. Berdasarkan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadits ini dari hadits Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, ya, siapa saja dari seorang muslim yang membebaskan seorang muslim lainnya, maka Allah akan membebaskan
dengan setiap anggota tubuh yang dibebaskan dari setiap anggota tubuh yang dia bebaskan dari mukmin itu, maka Allah akan membebaskan untuknya setiap anggota tubuhnya dari api neraka. Ya. Ini termasuk keutamaan yang sangat besar, di mana seseorang apabila membebaskan seorang budak, dan budak ini punya anggota tubuh sama dengan dia sendiri mempunyai anggota tubuh, maka setiap dari anggota tubuh budak ini yang dia bebaskan, maka Allah membebaskan juga setiap anggota tubuhnya dari neraka. Nah, hadits ini ya penyebutan kaidah umum di dalam pembalasan amalan yang dibahasakan oleh para ulama, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari jenis amalan yang dia lakukan. Sebagaimana dia membebaskan di dunia, maka dia juga dibebaskan di akhirat. Iya. Kemudian kata beliau, wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyur riqabi afdal? Faqala aghlaha thamanan wa anfasuha 'inda ahliha, muttafaqun alaih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyur riqabi afdal? Ya, budak apa yang paling afdal untuk dibebaskan? Faqala, maka Rasulullah bersabda, aghlaha thamanan, yang paling mahal harganya, wa anfasuha inda ahliha, dan yang paling bernilai, paling berharga di sisi pemiliknya. Muttafaqun alaih. Hadits ini riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Dzar radhiyallahu taala. Ya. Ini menunjukkan semangat para sahabat untuk melakukan amalan-amalan yang salih, yang paling afdal, kemudian yang afdal setelahnya. Dan di sini Rasulullah menjelaskan apa yang terafdal di dalam membebaskan budak tersebut. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa amalan-amalan saleh itu maratib, bertingkat-tingkat, berjenjang. Sebagiannya kadang lebih afdal daripada sebagian yang lainnya. Baik. Jadi ini dua hadits menjelaskan tentang keutamaan membebaskan budak. Kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan pembahasan yang ketiga, kapan seorang dianggap merdeka, dianggap bebas. Seorang budak dianggap bebas. Kata beliau, wa yahsulul itqu, dan al-itq, pembebasan itu ya terjadi atau dianggap dia bebas dengan, di sini beliau sebutkan 4 perkara. Yang pertama bil qauli, ya dengan ucapan. Ya, dengan ucapan. Wa huwa lafdul itqi wa ma fi ma'nah. Ucapan yaitu lafaz pembebasan dan apa yang semakna dengannya. Ya, kalau dia katakan kepada budaknya, engkau bebas. Ya. Jelasnya? Engkau bebas, maka ini sudah menunjukkan dia bebas. Baik. Maka boleh dengan lafaz al-itiq. Ya. Dia katakan saya bebaskan. Atau apa yang semakna dengannya. Ya. Kalau dia katakan misalnya, ya, apa kamu boleh pergi, meninggalkan saya. Ya. Maka ini juga menunjukkan mana apa? Pembebasan. Ya. Baik. Sebab hal yang menunjukkan ketidakterkaitan budak itu dengan tuannya lagi, itulah lafaz pembebasan. Kemudian yang kedua, wabil milk. Ya, dan dengan memiliki. Dengan memiliki, ini pada keadaan tertentu. Karena itu Syekh terangkan apa atau kapan dengan memiliki itu seorang budak harus dibebaskan. Kata beliau, faman malaka da rahimin mahramin minan nasabi ataqa alaihi. Siapa yang memiliki, ya, siapa yang memiliki seorang budak yang ada hubungan rahim, dia ada hubungan mahram dari nasab dengannya, maka begitu dia miliki, dia dihukumi sebagai orang yang sudah bebas. Dan ini berdasarkan hadits Samurah bin Jundub, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya. Rasulullah SAW bersabda, man malaka da rahimin muharramin
fahuwa hur. Ya, siapa yang memiliki kerabat, ya dia membeli budak dan ternyata itu memiliki silaturahmi, hubungan kerabat muharram yang memahramkan dengannya, fahuwa hur, maka dia dianggap bebas. Ya, jelas ya. Jadi ini yang kedua, dengan memiliki dan kalau ada hubungan rahim, ada hubungan nasab dengannya. Ya. Jadi kalau seorang anak dia beli budak ternyata dia adalah ibunya, maka dianggap bebas. Demikian pula kalau dia beli budak misalnya ternyata itu adalah saudaranya, maka dianggap bebas. Kemudian yang ketiga, wabit tamthil bi'abdihi biqat'i udwin min a'dha'ihi aw tahriqihi. Ini yang keempat atau yang ketiga. Dengan melakukan tamthil. Tamthil itu dia mencacatkan beberapa ujung dari anggota tubuhnya, seperti dia hilangkan hidungnya, ya, dia potong jarinya, atau dia potong telinganya. Itu tamthil namanya. Jadi siapa yang melakukan hal yang seperti ini terhadap budaknya, maka dia wajib untuk membebaskannya. Nah, baik. Nah, ini diterangkan dalam sejumlah hadits ya tentang hal ini. Kemudian kata beliau rahimahullah, yang ke berapa sekarang? Yang keempat, kata beliau wabis sirayah. Ya, wabis sirayah. Ini yang keempat. Apa itu as-sirayah? Diterangkan bentuknya di dalam hadits. Kata beliau wali hadits, berdasarkan hadits, man a'taqa syirkan lahu fi abdin fakana lahu malun yablughu thaman al-abdi quwima alayhi qimata adlin fa'u'tiya syuraka'uhu khisasuhum wa ataqa alayhi al-abd wa illa faqad ataqa minhu ma ataq wa fi lafdin wa illa quwima alayhi wastus'iya ghaira mashquqin alayhi muttafaqun alayhi. Baik, ini yang keempat, bis sirayah. Nah, sirayah ini sebenarnya di penggunaannya di pembahasan fikih di 3 tempat digunakan kata as-sirayah. Satu di pembahasan perbudakan di sini, dan satu di pembahasan al-jinayat, dan satu di pembahasan talak. Jelas ya? Yang dimaksudkan dalam perbudakan di sini seorang budak ya yang milik bersama atau kepemilikannya bersyirikat di dalamnya beberapa orang. Anggaplah misalnya ada 2 orang yang memilikinya. Ya. Si A dan si B. Si A membebaskan budak ini. Hal yang merupakan miliknya dia bebaskan. Jelasnya? Hal yang merupakan miliknya dia bebaskan. Maka ya, hak dari B ini itulah yang dikatakan as-sirayah. Jelasnya? Si A yang membebaskannya, kalau dia punya duit, maka dia wajib membayar kepada si B dan si B wajib menerima hal tersebut ya, agar supaya budak ini dibebaskan secara sempurna. Jelas ya? Nah itu dikatakan di sini man a'taqa syirkan lahu fi 'abdin. Siapa membebaskan bagian dia dari persyirikatan persyirikatan pada seorang budak. Jadi bersyirikat dalam seorang budak, dia sendiri dia bebaskan bagian dia. Maka adalah humal, kemudian orang yang membebaskan ini dia punya harta. Yablughu thaman al-abdi. Ya. Hartanya mencapai harga dari budak, kuwima alaihi qimata adlin. Maka ditakwim, maka budak ini ditakwim ya. Dihitung dengan qimah yang adil. Jelas ya? Dikata misalnya 4 orang bersyirikat ya. Di dalam seorang budak
dan budak ini ternyata setelah diperiksa harganya misalnya 100 juta. Ya, dia bersyarikat dan dia punya 1/4 dari situ. Salah seorang darinya dia bebaskan haknya. Dia bebaskan budak itu yang merupakan haknya. Jelas ya? Jadi bebas 1/4-nya. 3/4 yang lainnya ini yang membebaskan. Kalau dia punya harta, dia bisa membebaskannya. Anggaplah misalnya dia punya harta 75 juta, maka dia berikan kepada kawan-kawannya yang bersyarikat bersamanya dalam budak ini untuk dibebaskan budak tersebut secara sempurna. Jelas ya? Kata beliau, "Fawatiya syuraka'uhu hisasahum." Maka para syurakanya, para partnernya, ya kawan-kawannya dalam bersyarikat ini diberikan bagiannya masing-masing. Wa ataqa alaihi al-abd. Ya, kalau sudah diberikan, dia sudah bayar, berarti budaknya bebas secara sempurna. Wa illa, kalau tidak, maksudnya dia tidak punya duit untuk hal tersebut, maka dikatakan di sini faqad ataqa minhu ma ataq. Maka dia hanya membebaskan apa yang dia bebaskan. Dianggap bebas sebagian. Dianggap apa? Bebas sebagian. Jelas ya? Wa fi lafdin, dan dalam sebuah lafaz, wa illa quwima alaihi. Ya. Dalam sebuah lafaz, ya, kalau tidak ditakwim, wastus'iya ghairu mashkukin alaihi. Dan dia di istis'a. Ya. Istis'a itu dibiarkan dia bekerja. Jelas ya? Jadi kalau misalnya si A dan si B bersyarikat dalam seorang budak. Budaknya harganya 50 juta misalnya. Maka artinya kalau si A membebaskan miliknya, berarti budak ini hanya berharga berapa sekarang? 25 juta. Si A dia bayar 25 juta, dia bebas. Jelas ya? Kalau si A memiliki duit 25 juta, dia bayar, budaknya bebas. Tapi kalau si A tidak punya, maka ya di sini diterangkan sebagiannya sudah bebas, dan di konteks yang lainnya ini diterangkan bentuk yang lain. Ya, harusnya dia diberikan kesempatan untuk bekerja, membebaskan dirinya, membayar 25 juta tersebut. Jelas ya? Ini makna di wa illa quwima alaihi, ditetapkan berapa nilainya, wastus'iya, dan budak ini dibiarkan bekerja. Ghairu mashkukin alaihi, tanpa memberatkannya. Ya, tanpa menekannya, memaksanya. Ya, muttafaqun alaihi. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, ini 4 hal. Dengan 4 hal inilah dikatakan budak itu dibebaskan. Kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan tentang beberapa bentuk dari perbudakan. Kata beliau, "Fa in allaqa itqahu bi mautihi fa huwa al-mudabbar." Kalau dia mentaklik seorang pemilik budak, ya, dia mentaklik, dia sandarkan atau dia gantung pembebasannya, dia gantung pembebasan budak ini bi mautihi, dengan matinya, fa huwa al-mudabbar. Maka inilah yang dikatakan dengan nama budak apa? Al-mudabbar. Jelas ya? Seorang memiliki budak. Dia berkata kepada budaknya, kalau saya meninggal, maka engkau bebas. Jelas ya? Maka ini dikatakan mudabbar. Sepanjang pemiliknya masih hidup, maka dia masih budak. Kapan pemiliknya meninggal, maka dia telah apa? Maka dia telah bebas. Ya. Jelas ya? Maka dia telah bebas. Dikatakan mudabbar dari kata dubur. Ya, dari kata dubur, dan dubur itu adalah akhir dari sesuatu. Akhir dari sesuatu. Karena memang dia ya meninggal, dia bebas kalau tuannya sudah apa? Sudah meninggal. Ya, kemudian kata beliau, yu'taqu bimautihi idza kharaja minas sulus. Ya, kemudian Syekh terangkan di sini dari ketentuannya, dia dikeluarkan, ya, dia dibebaskan dengan meninggalnya tuannya apabila telah dia keluar dari apa? Sepertiga. Jelas ya? Baik.
Jadi di sini maksudnya kalau nilai budak ini ternyata hanya tidak sampai sepertiga harta dari tuannya yang meninggal, maka budak ini bebas. Ya, jelas ya. Tapi kalau misalnya ya hartanya tidak ada harta bagi tuannya kecuali budak ini, ya maka ini tidak bisa bebas. Dia menjadi menjadi milik ahli waris. Ya, sebab ucapan si tuannya mengatakan bahwa engkau bebas kalau saya meninggal, ini sama kedudukannya dengan dengan wasiat. Dan wasiat itu ya tidak boleh lebih daripada sepertiga. Kemudian kata beliau Pak Jabir radhiyallahu anhu, anna rajulan minal ansari a'taqa gulaman lahu an duburin lam yakun lahu malun ghairuhu. Fabalagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala man yashtarihi minni. Ya, fashtarahu Nu'aim ibn Abdullah bi 800 dirham wa kana alayhi daynun fa'atah faqala iqdi daynak muttafaqun alayh. Ini dalilnya ya. Kata beliau dari Jabir radhiyallahu anhu, seorang lelaki dari Al-Ansar membebaskan budaknya an-dubur. Ya, secara mudabbar. Jadi orang tersebut berkata kalau saya meninggal maka engkau bebas. Ternyata orang yang berkata ini lam yakul lahu malun ghairuhu, dia tidak punya harta selain daripada ini. Tidak ada hartanya selain daripada ini. Fabalagha dzalika an-nabi, maka ini pun sampai kepada Nabi. Ya, faqala man yashtarihi minni, maka Nabi berkata siapa yang ingin membeli budak ini dari saya? Ya, menunjukkan dalam hal yang seperti ini pemerintah ya boleh masuk di dalamnya dan menerangkan setiap orang haknya masing-masing. Fashtarahu Nu'aim ibn Abdullah bi 800 dirham. Maka Nu'aim bin Abdullah membeli budak ini dengan harga 800 dirham. Wa kana alaihi daynun fa'ata. Dan orang Ansar ini dia punya hutang. Ya. Dia punya hutang. Maka Nabi pun memberi kepadanya. Wa qala iqdi daynak. Dan Nabi berkata, lunasilah hutangmu, muttafaqun alaih. Ya, lunasilah hutangmu. Nah, dan dengan hadis ini juga menunjukkan bahwa seseorang apabila dia telah mentaklik, ya, dia telah mentaklik bebasnya budak dengan kematiannya, kemudian nampak bahwa dia memerlukannya, maka boleh saja dia menjualnya ya semasa dia masih hidup. Jelas ya? Jadi si A misalnya si pemilik budak berkata engkau bebas kalau saya meninggal. Ya, jelas ya? Dan di masa dia masih hidup ternyata dia perlu duit, kemudian budaknya dia jual, maka ini tidak ada masalah. Jelas ya? Sebab memang dia terkait dibebaskan kalau si tuan atau santuannya tuan dari budak ini meninggal. Iya. Selesai di sini pembahasan tentang al-mudabbar. Kemudian Syekh menjelaskan tentang masalah al-mukatabah. Beliau menjelaskan tentang masalah al-mukatabah. Nah, kata beliau rahimahullah, wal kitaba ay yashtari ar-raqiqa nafsahu min sayyidihi bi thamanin muajjalin bi ajalaini fa aktsar. Ya, dan mukatabah adalah seorang budak membeli dirinya dari tuannya dengan harga yang muajjal, ya, dengan harga yang diakhirkan, di ajalaini fa aktsar, ya, dengan 2 masa atau ya dengan 2 ajal, ya, dengan 2 masa pakai 2 tahun, ya 2 bulan ataupun seterusnya, fa aktsar dan selainnya. Baik, jadi ini mukatabah. Seorang budak datang kepada tuannya. Dia berkata saya ingin bebas. Ya, saya ingin membeli diriku sendiri. Jelas ya? Maka tuannya melihat bahwa budak ini ya bisa dia bekerja dan membebaskan diri ya. Dia katakan tidak ada masalah. Ya. Saya hargai dirimu dengan misalnya 800 dirham. Ya, kamu bayar selama 5 tahun.
Jelas ya? Kamu bayar selama 5 tahun. Maka dia pun dibebaskan, dibiarkan dia bekerja untuk membebaskan apa? Dirinya. Ya, dan ini adalah hal yang diperbolehkan. Syekh sebutkan dalilnya di sini. Qala ta'ala fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Katibuhum, ya. Lakukan mukatabah bersama mereka kalau kalian tahu pada mereka itu ada kebaikan. Jelas ya? Menunjukkan bolehnya mukatabah, dan telah berlalu saya sebutkan hadits Barirah di mana Barirah ini melakukan mukatabah, dia membebaskan dirinya dan keluarganya membantunya untuk membebaskan dirinya. Iya. Dan mukatabah ini boleh dia dibantu oleh pihak lain, dan harus dia sendiri yang membebaskan dirinya. Boleh dia dibantu. Jelas ya? Karena itu di pembahasan zakat telah kita terangkan dari kata ar-riqab. Ini termasuk boleh zakat itu diserahkan untuk apa? Budak mukatabah, membebaskan dirinya. Iya. Baik. Jadi fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Allah berfirman, lakukanlah mukatabah bersama mereka, para budak itu, kalau kalian tahu, kalian mengetahui bahwa pada mereka ada kebaikan. Ya. Yakni kata Syekh salahan fi dinihim wa kasban. Apa artinya kalau kalian tahu pada mereka ada kebaikan? Ya, ini kalian tahu bahwa mereka ini ada kesalihan dalam agamanya. Yang pertama. Dia baik agamanya. Ya. Nampak bahwa budak ini amanah. Dia tidak akan lari. Ya. Jelasnya? Dia tidak akan lari. Wa kasban. Dan dia punya kemampuan untuk bekerja. Dia kemampuan untuk bekerja. Maka ini boleh dilakukan mukatabah. Jelas ya? Pemahaman kebalikan dari ayat. Kalau tidak diketahui padanya kebaikan, maka boleh mukatabah dengannya atau tidak? Ya. Tidak dilakukan dengannya mukatabah. Karena itu Syekh di sini menjelaskan, fa in khifa minhul fasad bi'idkihi au kitabatihi, ya, au laysa lahu kasbun fala yushra'u idkuhu wala kitabatuh. Ini kita masukkan dalam pembahasan yang ke-6. Kapan pembebasan budak tidak disyariatkan. Kata beliau, apabila dikhawatirkan darinya kerusakan dengan dibebaskan atau dilakukan kitabah dengannya. Ya. Jadi kalau misalnya dia dibebaskan, dia akan berbuat kerusakan. Diberi kitabah akan terjadi kerusakan. Ya, jelasnya? Kata beliau, aulaisa lahu kasbun, atau dia ini tidak punya pekerjaan. Bagaimana caranya melunasi dirinya sedang dia tidak punya pekerjaan? Maka kata Syekh, fala yushra'u itquhu, maka tidak disyariatkan dia dibebaskan. Wala kitabatuh, dan tidak disyariatkan untuk dilakukan mukatabah dengannya. Sebab ini tergolong tidak ada kebaikan padanya. Dan yang dilakukan dengannya mukatabah hanya orang yang diketahui ada kebaikan padanya. Ya, apa yang diterangkan oleh Syekh di sini adalah hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Kemudian kata beliau, wala ya'tikul mukatabu illa bil ada. Ya, sekarang beliau terangkan dari ketentuan mukatab dan kapan dia dibebaskan atau mukatabahnya dianggap berjalan. Ya. Kata beliau, dan seorang mukatab tidaklah dianggap bebas kecuali kalau dia tunaikan. Ya, dia tunaikan. Di hadits al-mukatabu abdun ma baqiya alaihi min kitabatihi dirham. Rawahu Abu Daud. Seorang budak mukatab tetap dia dianggap sebagai budak sepanjang masih ada kewajiban dari akad mukatabah yang tersisa walaupun 1 dirham. Ya, walaupun sisa sedikit dia belum bayar, maka dia masih dihitung sebagai apa? Budak mukatab. Kemudian kata beliau, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an wa Umar mauqufan ayyuma amatin waladat min sayyidiha fahiya khurratun ba'da mautihi. Akhrajahu Ibnu Majah warrajih waqfuhu ala Umar radhiyallahu anhu. Nah, baik. Nah, ini hadits ada kelemahan ya. Coba disebutkan di sini oleh Syekh bahwa dia yang rajihnya dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
Ya, dan telah syah ini dari ucapan Umar. Telah syah dari ucapan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Adapun secara marfu, hadits Ibnu Majah adalah haditsnya lemah. Jelas ya? Jadi penjelasan di sini kalau seorang budak perempuan dia melahirkan dari tuannya, ya, maka tentunya tuannya itu ikut nasabnya ke siapa? Anaknya ikut nasabnya kepada siapa? Kepada tuannya. Ya, berarti anaknya bebas. Ya, ibu dia tetap budak. Namun kapan tuannya meninggal atau ayah dari anaknya meninggal, maka dia setelah itu dihitung apa? Dihitung bebas. Ya, ini dari fatwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang al-itiq. Kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Kata beliau rahimahullahu taala kitabun nikah. Ya, dan dengan selesainya pembahasan al-itiq ini akhir pembahasan dari muamalat, fikih muamalah. Ya, dan kita memasuki seperempat yang kedua dari ilmu fikih, yaitu pembahasan nikah dan yang terkait dengannya. Nah, ini seperempat yang ketiga sudah ya. Seperempat yang pertama apa kemarin? Bab ibadah. Yang kedua pembahasan muamalah, dan ini pembahasan nikah yang terkait dengannya. Nah, kata beliau ya rahimahullahu taala, kitabun nikah. Kitab an-nikah. Ya. Kitab an-nikah. Nikah secara bahasa itu digunakan untuk mana al-wata'. Digunakan untuk mana berhubungan intim antara suami dan istri. Ya. Dan kadang digunakan dengan mana akad untuk nikah itu. Akad untuk nikah tersebut. Jelas ya? Baik. Adapun secara istilah, ya di sini ada beberapa definisi ya. Baik, mungkin kalau saya pilihkan definisi, ya secara istilah dia adalah aqdun yaridu ala tamliki manfaatil bid' qasdan. Ya. Dia adalah sebuah akad yang dimaksudkan untuk memiliki manfaat anggota tubuh. Jelas ya? Baik. Ini yang disebut dengan nikah. Ya, sebab dengan terjadinya pernikahan itu halal adanya hubungan antara suami dan istri. Ya. Baik. Ini definisi dari nikah. Dan Syekh di sini rahimahullahu taala menjelaskan beberapa pembahasan terkait dengan pembahasan atau permasalahan nikah ini. Kita catat di sini ada 9 pembahasan. Yang pertama, kesunahan nikah. Kata beliau, wa huwa min sunanil mursalin. Dan nikah ini dari sunnahnya para rasul. Ya wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan kami jadikan untuk para rasul ini para istri dan anak-anak keturunan. Ya. Jadi ini dari sunnah para rasul. Mereka punya istri-istri. Ya. Jelasnya? Wabil hadithi. Dan di dalam hadis tentunya ayat-ayat, ada ayat-ayat ya menjelaskan tentang keutamaan nikah. Terus hadis-hadis dari Rasulullah. Namun Syekh di sini memilih sebagaimana yang sudah berlalu bersama kita dari metode Syekh rahimahullah dalam menyusun
beliau memilih dalil yang penting yang bisa diambil petikan-petikan hukum dalam pembahasan dan ringkas di dalam pembahasan. Ya, beliau bawakan di sini hadis, kata beliau fil hadithi, dan di dalam hadis ini hadis Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, kata beliau, ya ma'syara, Rasulullah bersabda, ya ma'syara syabab, wahai sekalian anak muda. Ya, kalian, ini pembahasannya wahai sekalian anak muda. Ini khitabnya ditujukan kepada anak muda. Bukan artinya orang tua tidak boleh menikah. Ya. Jelas ya? Tapi ini diarahkan kepada anak muda sebab kebanyakannya memang ya nikah itu ya terkait dengan orang-orang yang masih muda. Nah, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian anak muda. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang ba'ah, ya, punya al-ba'ah, maka hendaknya dia menikah. Al-ba'ah ini ada yang menafsirkannya dengan punya kemampuan menikah. Dari sisi dia menyiapkan nafkahnya, biayanya. Dan al-ba'ah ada yang mengatakan bahwa dia punya kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri. Ya, jelas ya. Dan ini dua kemampuan ini adalah kemampuan yang ya mesti di dalam pernikahan. Harus ada biaya dan harus ada apa? Ya, harus ada kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri. Sebab itu adalah maslahat di dalam nikah ini. Jadi siapa di antara kalian yang memiliki al-ba'ah? Ya, walaupun maknanya yang lebih dikuatkan bahwa al-ba'ah bermakna dia memiliki apa? Dia memiliki kemampuan. Ya, sebentar. Dia memiliki kemampuan dari sisi materi mempersiapkan dia nikah. Jelas ya? Siapa di antara kalian yang memiliki al-ba'ah falyatazawwaj, hendaknya dia segera menikah. Ya. Kalimat falyatazawwaj ya. Ini menunjukkan anjuran untuk menikah. Anjuran untuk menikah. Dan menikah itu ya hukumnya secara umum adalah sunnah, tapi dia kadang menjadi wajib. Kadang dia menjadi wajib. Ya. Apabila seseorang misalnya dia kadang menjadi wajib apabila seseorang itu punya kemampuan menikah. Ya. Dan dia kalau tidak menikah akan jatuh di dalam dosa. Akan jatuh di dalam dosa. Maka ini wajib hukumnya dia menikah. Wajib hukumnya dia menikah. Jelas ya? Baik. Dan menikah itu kadang dia disunnahkan walaupun dia tidak mempunyai syahwat yang kuat. Sebab kemaslahatan dari nikah sangatlah banyak. Kemaslahatan dari nikah sangatlah banyak. Ya. Ini menunjukkan bahwa dia adalah hal yang dianjurkan. Kemudian di sini diterangkan beberapa kebaikan dan kemaslahatan dari nikah ini. Ya, kata beliau, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Sungguhnya nikah itu lebih menundukkan pandangan. Ya. Lebih menundukkan pandangan. Seorang diperintah menundukkan pandangannya. Apabila dia telah menikah, maka pandangannya akan lebih mampu dia tundukkan. Jelas ya? Nah, ini dari satu makna dan dari mana yang lainnya itu lebih menundukkan pandangan, di mana setelah dia menikah, ya dia telah memiliki sesuatu yang dia sudah cukup dengannya, maka dia tidak perlu memandang kepada selainnya. Ya jelas ya. Dan ini akan membantu dia untuk melakukan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk melakukan firman Allah Subhanahu wa taala. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada kaum mukminin untuk menundukkan pandangannya. Dan untuk para perempuan mukminat, Allah firman, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Dan katakanlah kepada para perempuan mukminah untuk menundukkan pandangan-pandangan mata mereka. Ya, kemudian dikatakan wa ahsanu lil farj. Dan menikah ini lebih menjaga kemaluan. Ya. Lebih menjaga kemaluan. Sebab menjaga kemaluan ini salah satu maksud utama di dalam syariat.
dalam pensyariatan. Ya, karena itu diharamkan zina. Ya, ditegakkan hukum rajam. Ini semuanya dari bentuk penjagaan. Dan dia adalah sifat seorang mukmin, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Wa man ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Ya. Jelas ya, kaum mukminin itu adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri dan budak yang dia miliki. Ya. Siapa yang sungguhnya mereka ini tidak tercela. Siapa yang mencari selain daripada itu, ya, maka mereka inilah orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau dia mencari, ya, penghalalan pada selain istri dan budak, maka dia melampaui batas. Maka ini ayat menunjukkan haramnya zina, sebab dia adalah tidak dibangun di atas akad nikah. Ya, juga menunjukkan haramnya hubungan antara sesama jenis. Jelas ya? Sebab ini juga keluar dari menggunakan kemaluan untuk istri dan budak yang dia miliki. Keluar dari makna itu. Demikian pula masuk di dalamnya haram melakukan kebiasaan rahasia. Ya, yang bahasa transparannya biasa orang sebut dengan nama onani. Jelas ya? Ini adalah hal yang diharamkan sebab ini juga dia gunakan pada selain daripada istri dan budak yang dia miliki. Ya, semuanya dihukumi melampaui batas. Faulaika humul adun. Mereka inilah orang-orang yang melampaui batas. Jelas ya? Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadits Sa'd bin Sa'd As-Sa'idi, riwayat Al-Bukhari, "May yadman li baina lihyaihi wa baina rijlaihi, adman lahul jannah." Siapa yang menjamin untukku, dia jaga antara dua jenggotnya. Nah, apa antara dua jenggotnya? Lisan, mulutnya dia jaga. Jelas ya? Dan dia jaga antara kedua kakinya. Ini maksud kemaluan. Siapa yang menjaga dua hal ini, maka kata Nabi, saya jamin untuknya surga. Saya jamin untuknya surga. Baik. Maka ini dari maksud utama di dalam pensyariatan, menjaga kehormatan, menjaga kemaluan, ya, agar supaya nasab tidak bercampur, ya, dan setiap dari anak yang memiliki haknya masing-masing, diketahui siapa ayahnya, siapa ibunya, ya. Terkait dengan itu di dalam banyak pembahasan, di dalam pembahasan warisan, di dalam pembahasan dia dinikahkan, ya, dan seterusnya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, "Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija." Siapa yang tidak mampu, ya, untuk al-ba'ah, dia tidak punya kemampuan nikah, fa 'alaihi bis-shaum. Maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija. Sebab puasa itu adalah pemutus syahwat. Nah, ini salah satu keutamaan dari puasa, ya, adalah pemutus syahwat. Jelas ya? Jadi dalam hadits ini, siapa yang tidak punya kemampuan nikah, kewajibannya adalah berpuasa. Jelas ya? Bukan kewajibannya dia memuaskan syahwatnya dengan hal yang tidak disyariatkan, baik kepada hal yang diharamkan. Jelas ya? Tapi dia menjaga dirinya dengan berpuasa, beribadah. Ya, selain dari dia mendapatkan keutamaan, maka puasa ini akan memutus syahwatnya atau akan melemahkan syahwatnya. Nah, muttafaqun alaih. Ini diantara ketentuan dan kaifiyah dipetik oleh para ulama, ya, tentang siapa yang memiliki syahwat yang berlebihan. Siapa yang memiliki syahwat berlebihan, maka harusnya dia sibukkan dirinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat yang melemahkan apa? Yang melemahkan syahwatnya. Jelas ya? Ya, tapi kalau dia punya syahwat yang berlebihan, juga tidak punya kemampuan untuk menikah, ya, tapi kerjanya hanya melamun saja, ya, memikirkan, ya, maka ini akan membawa dia kepada apa? Kepada kejelekan. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, Syekh membawakan hadis yang kedua.
Muttafaqun alaih ya, dari hadits Ibnu Mas'ud. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Tunkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu dinikahi karena 4. Limariha, pertama karena hartanya, wa hasabiha, dan karena kemuliaannya, wa jamaliha, dan karena kecantikannya, wa diniha, dan karena agamanya. Ya, fadfar bidatid din taribat yaminuk. Ya, maka Nabi berkata, carilah perempuan yang beragama, ya, taribat yaminuk. Ya, semoga tanganmu penuh dengan tanah. Ya, ini kalimat taribat yaminuk, kalimat berjalan di lisan orang Arab. Ya, tapi mereka tidak memaksudkan maknanya, hanya mereka anggap sebagai penekanan, tidak dimaksudkan maknanya. Jelas ya? Baik. Jadi di sini haditsnya kata Syekh muttafaqun alaih. Ini hadits dari muttafaqun alaih dari hadits Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kriteria ya perempuan yang dinikahi. Apa sifat-sifatnya? Nah, jelas ya? Sini dikatakan perempuan itu dinikahi karena 4. Ya. Dinikahi karena 4. Ini penyebutan bahwa dinikahi karena 4 pengabaran dari Nabi. Pengabaran dari Nabi. Ada yang menikahi perempuan 5 liha karena hartanya. Ya. Karena perempuan ini punya harta, ya, dia ingin nikahi. Jelas ya? Ada yang menikahi perempuan wahasabiha karena kemuliaannya, dia dari keturunan orang yang terpandang misalnya, dia dari keturunan orang yang baik, ya, dia dari keturunan yang dikenal, ya, silsilah keturunannya, nasabnya yang indah, maka boleh saja dinikahi karena hasabnya. Kemudian yang ketiga wajamaliha, dan karena kecantikannya, dinikahi karena kecantikannya. Dan yang keempat adalah wadiniha, dan karena agamanya. Ya, jelas ini 4 hal. Ya baik. Tentunya kalau 4 hal ini semuanya dia miliki, ada pada perempuan yang dia cari, maka ini masya Allah ya. Ya kalau 4 tempatnya ada. Ya. Tapi sekarang kalau dia dihadapkan untuk memilih, apa yang dia pilih? Ya, sini Nabi terangkan, fadfar bidatid din. Carilah yang punya apa? Agama. Sebab ini inti dari kelangsungan dan kesejahteraan sebuah rumah tangga. Jelas ya? Kesejahteraan semua rumah tangga. Walaupun yang lainnya itu ada, punya harta, punya hasab, punya kecantikan, tapi kalau tidak ada agamanya, inilah yang repot. Kalau tidak ada agamanya. Jelas ya? Tidak ada agamanya, dia tidak akan mengetahui hak suaminya apa. Ya, jelas ya? Tidak mengetahui hak suaminya. Nah, dan kalau tidak ada agamanya, dia juga tidak bisa menunaikan kewajibannya di rumah, kewajibannya terhadap anak-anaknya. Dan kadang, ya apalagi di masa sekarang ini, naudzubillah, ya terlalu banyak kerusakan-kerusakan. Ya kadang dia sendiri tidak bisa menjaga dirinya sebagai seorang istri. Ya, kalau tidak punya agama. Ya, jelas ya? Berbeda kalau dia punya agama. Berbeda apabila dia punya agama. Dia tahu bahwa dengan terjalinnya hubungan suami dan istri, maka dia sekarang bukan lagi orang yang bebas, tapi dia adalah seorang yang punya kegiatan ibadah di dalam sebuah rumah tangga. Itulah ibadahnya. Rumah adalah ibadahnya. Ya, rumah tangganya adalah ibadahnya. Ya. Dengan dia menunaikan hak-hak Rabbnya dan dia tunaikan hak-hak suaminya. Jelas ya? Ini kalau dia punya agama, tapi kalau tidak punya agama, inilah yang repot. Ya. Dan dari sabda Nabi fadfar bidatid din taribat yaminuk, ini isyarat dari beliau bahwa agama itu penting di dalam menjalin kelangsungan sebuah rumah tangga. Karena itulah dari kewajiban suami juga dia mendidik istrinya, ya dengan ilmu-ilmu agama, ya dengan perkara-perkara yang bisa meluruskan pemahaman agamanya, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki kehidupan, memperbaiki etika dan perilakunya, ya sehingga dia menjadi orang yang beragama. Ya, dan ini dari kelangsungan di dalam rumah tangga, dan ini akan menyebabkan
nikah itu menjadi nikah yang terjaga. Jelas ya? Baik. Kata beliau rahimahullah, wa yanbaghi ay yatakhayyara dat ad-din wal hasabi al-wadud al-walud al-hasibah. Nah, sekarang beliau tambahkan uraian. Kata beliau dan sepantasnya, ya, dan sepantasnya, ya, kata beliau dan sepantasnya dia mencari, ya, perempuan yang datad din, memiliki agama, wal hasab, yang memiliki hasab kemuliaan, al-wadud al-walud. Ya, al-wadud dia penyayang. Ini dari sifat dia, dari akhlak. Al-wadud. Al-walud ya bisa banyak melahirkan. Bisa banyak melahirkan. Ya. So, bagaimana diketahui bisa banyak melahirkan sedangkan dia sendiri baru menikah? Ya, dilihat kepada ya keluarganya, dia berapa orang bersaudara misalnya. Jelas ya? Kemudian saudaranya misalnya setelah menikah punya anak berapa? Ya kalau lihat banyak anak, wah ini berarti apa? Tumbuh dari keluarga yang apa? Yang subur misalnya ya. Ya. Jelas ya? Ini contoh ya di dalam mengetahui. Dan ada hal-hal yang lain. Ya sekarang ini ya banyak perkembangan. Ya, bisa saja diketahui dengan cara yang lainnya. Baik. Dan ini berdasarkan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan selainnya dari Ma'aqil bin Yasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul walud al-wadud fa inni mukathirun bikumul umam." Nabi bersabda, nikahilah para perempuan yang pengasih, menyayangi. Menunjukkan bahwa perempuan itu ya hendaknya memiliki sifat ini, akhlak ini. Jelas ya? Tidak boleh ada seorang istri berkata, oh ini saya memang tabiat saya begini. Ya. Jelas ya? Ya suka pecah gelas. Ya. Atau apa tidak suka kalau diperintah. Ya. Tidak boleh berkata seperti itu. Sebab namanya tabiat akhlak itu bisa berubah. Ya, bisa berubah. Jelas ya? Tidak ada akhlak yang tidak bisa dirubah. Yang penting dibiasakan. Dan Nabi datang dengan akhlak yang mulia. Inna bu'ithu liutammim makarimal akhlak. Sungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kan begitu. Jadi akhlak itu bisa dirubah. Bisa dirubah dengan cara dia apa? Dia membiasakan dirinya dengan hal tersebut sambil dia ingat keutamaan orang yang berakhlak baik. Ya. Jelas ya? Ya misalnya ya tadinya orangnya tidak suka mengalah. Akhirnya dia banyak mengalah. Dia ingat keutamaan orang yang banyak mengalah. Jelas ya? Ya, dia punya kemampuan marah kepada anak-anaknya. Ya, tapi di posisi marahnya ini kadang tidak pantas. Dia tahan marahnya tersebut. Maka dia ingat keutamaan orang yang marah, dia mampu melampiaskan marahnya tapi dia tahan. Ya, dia ingat keutamaannya di dalam hal tersebut. Ya, jelas ya? Setelah tadi saya katakan pentingnya belajar agama. Sebab dalam pendidikan agama semuanya diajarkan tentang akhlak-akhlak ini. Jelas ya? Dan orang Indonesia bilang, ala bisa karena biasa. Ya. Seorang kalau membiasakannya maka insyaAllah ta'ala dia akan terdidik di atas akhlak itu. Jelas ya? Baik. Tazawwajul walud al-wadud. Nikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang al-walud. Bisa banyak melahirkan. Kemudian Nabi berkata, fa inni mukathirun bikumul umam. Sungguhnya saya merasa bangga dengan umatku yang banyak. Ya, membanggakan umatku yang banyak. Di mana dibanggakan oleh Nabi? Di hari kiamat, di depan para nabi yang lainnya. Ya, dan beliau membanggakan umatnya yang apa? Yang banyak. Baik. Ya, dan ini menunjukkan bahwa di dalam nikah itu asalnya seseorang adalah ya, untuk keturunan, ya, jelas ya, mengembangkan keturunan, ya, bukan menikah, ya, untuk menahan keturunan, ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang dengan memakai apa namanya alat-alat penahan kehamilan dan selainnya, ya, dan alat-alat penahan kehamilan ini itu hanya boleh dipergunakan pada kondisi-kondisi darurat, ya, pada kondisi-kondisi darurat. Misalnya seorang perempuan dari sisi ilmu kesehatan, apabila dia
hamil, maka akan membahayakan dirinya dan bisa membahayakan janin yang dia kandung. Ya, kalau dia hamil, maka boleh saja dia menahan. Boleh dia menahannya dengan ya alat-alat penahan yang sekarang banyak tersebar. Jelas ya? Dan itu ada ketentuan-ketentuannya bagi siapa yang ingin menggunakannya ya, di kalangan para ulama. Di antara ketentuannya ya alat penahan tersebut dipasang oleh seorang dokter yang ahli. Ya. Jangan main asal-asalan atau oh ini banyak opsi, ini banyak pilihan. Saya mau pilih ini saja. Jelas ya? Tidak. Tapi harus dipasang oleh seorang yang ahli. Ya. Sebab diketahui perempuan itu berbeda. Ada yang cocok alat ini, ada yang tidak cocok. Jelas ya? Kemudian yang kedua, jangan sampai dia dengan memasangnya itu akan merusak siklus haidnya sehingga akan mengganggu ibadahnya. Nah, ini dari beberapa ketentuan yang diterangkan di dalam pembahasan ini. Baik. Kemudian kata beliau al-hasibah. Nah, al-hasibah itu artinya perempuan yang ngedut, hasibah. Hasibah ini bisa kembali kepada mana punya hasab tadi. Ya. Rahmatullah. Bisa kembali kepada mana dia punya hasab yang diterangkan di atas, punya kemuliaan dari nasab yang mulia, dan hasibah bisa bermakna perempuan yang ya banyak mencari pahala. Jelas ya, banyak mencari pahala. Ya, dan ini dari bentuk dari akhlak hasibah, dia menghendaki sesuatu yang ingin dia dapatkan kebaikan dengan pernikahan tersebut. Iya. Jelas ya? Kemudian kata beliau rahimahullah, ya, setelah menjelaskan pembahasan tentang kriteria perempuan yang dinikahi, beliau masuk ke pembahasan yang ketiga tentang pembolehan nadar. Ya. Pembolehan nadar ya, pembolehan nadar. Baik. Kata beliau rahimahullah, wa idza waqa'a fi qalbihi khitbatu imra'atin falahu ay yanzura minha ma yad'uhu ila nikahiha. Ya. Apabila telah ada di dalam hatinya ya keinginan untuk melamar seorang perempuan, maka dia boleh untuk melihat kepada perempuan itu. Mengajak dia untuk menikahinya. Jelas ya? Apa yang mengajak dia untuk menikahinya. Baik. Ini dalil menunjukkan tentang disunnahkannya ya nazar atau bolehnya nazar sebelum atau bolehnya nazar ketika seorang itu khitbah melamar perempuan, dia boleh menazarnya. Jelas ya? Dan nazar ini diterangkan dalam sejumlah hadits, ya, termasuk konteks hadits yang disebutkan di sini oleh Syekh. Hendaknya dia melihat ma yad'uhu ila nikahiha. Apa yang menyebabkan dia ingin menikahinya. Maksudnya apa yang menyebabkan dia ingin menikahinya, yaitu dia tahu perempuan ini bagaimana sehingga dia mau menikahinya. Jelas ya? Itu maksudnya. Baik. Dan di dalam sejumlah hadits juga diterangkan tentang disyariatkannya nazar ini. Seperti dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Muslim, seorang lelaki ya mendatangi Rasul dan mengabarkan dia menikahi seorang perempuan dari Al-Ansar. Maka Nabi berkata kepadanya, ya, "Anadarta ilaiha?" Apakah boleh kamu melihat? Apakah engkau melihat sudah nazar kepadanya? Ya, qala la. Dia berkata belum. Maka Nabi berkata, "Fadhhab, pergilah kamu, fanzur ilaiha, lihatlah kepada perempuan itu. Fa inna fi a'yunil ansari syai'a." Sebab di mata-mata orang Al-Ansar ada sesuatu. Ya, maksudnya kadang ada ya hal yang tidak begitu nampak kalau tidak dilihat. Ya, maka diperintah oleh Nabi untuk melihatnya. Jelas ya? Dan juga telah syah di dalam hadits Al-Mughirah bin Syu'bah, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan selainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Al-Mughirah bin Syu'bah ketika melamar seorang perempuan, "Unzur ilaiha, fa innahu ahra ay yuqdama bainakuma."
lihatlah kepada perempuan tersebut. Sebab ini ahra, akan lebih pantas menyebabkan tetap berjalan, tetap berlangsung pernikahan kalian nanti. Ya, jelas ya. Jadi apabila dia melihat, dia sudah tahu sebelumnya ya siapa yang akan dia nikahi, ya. Dan kalau dia suka, dia akan tetap berjalan. Ya, kalau dia anggap cocok, dia akan tetap berjalan. Ya, akan lebih memudahkan dia untuk ke depannya. Tapi kalau dari asalnya tidak cocok, ya maka ini kadang yang akan menyebabkan terjadi masalah di rumah tangga. Jelas ya? Baik, jadi secara umum nadhar itu adalah hal yang diperbolehkan. Hal yang diperbolehkan untuk menadhar seorang perempuan. Tapi para ulama mensyaratkan pada nadhar itu syarat-syarat. Ya, bagi siapa yang ingin menadhar, ya perempuan ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, nadhar itu dia lakukan tanpa khalwat. Dia lakukan tanpa apa? Tanpa khalwat, tidak berduaan dengan perempuan. Ya, tapi ada mahramnya di situ. Ada mahramnya. Ya, jelas ya? Ada mahramnya. Ya. Jelas ya? Baik. Bagaimana kalau tidak ada laki-laki di situ, yang ada para perempuan banyak dan dia melihat? Ya. Dia tidak khalwat. Ya. Jelas ya? Jadi kalau dalam kondisi yang seperti itu, dia sudah digolongkan tidak berkhalwat. Ya, tapi dari sisi kelayakan ini perlu dilihat. Jelas ya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mensyaratkan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha du mahram. Jangan sekali-sekali seorang lelaki berduaan dengan perempuan kecuali bersama dia mahram. Yang disebut mahramnya yang bisa melindunginya. Ya, jelas ya? Dan khalwatnya dia dengan perempuan yang lain saja yang hadir di situ, ini tidak cukup. Jadi ada mahramnya. Ya. Kemudian perempuan itu terkait dengan walinya. Ya, kalau diizinkan dia nadhar tidak didampingi oleh mahramnya, hanya didampingi oleh para perempuan, ya ini akan membuka sebagian pintu kejelekan. Ya, jelas ya. Dan ini terjadi. Ya, ini terjadi di kalangan sebagian orang. Ya, ada yang sudah dinadhar berulang kali dan orang tuanya tidak pernah tahu. Ya. Keluarganya tidak pernah tahu. Dan ini keliru ya. Ini adalah hal yang keliru. Jelas ya? Baik. Kemudian syarat yang kedua, hendaknya nadhar tersebut, ya, nadhar kepada perempuan itu adalah untuk mengetahui, bukan karena syahwat. Ya, bukan karena apa? Karena syahwat. Dia hanya tahu saja nadhar sepanjang dia tahu orangnya bagaimana, ya. Jelas ya, sifat-sifatnya bagaimana, ya. Dia sudah tahu. Itu yang dimaksudkan. Jelas ya? Ya, boleh dia melihat dari atas sampai bawah kalau memang dia ingin tahu. Ya, sebatas hanya ada sesuatu yang ingin dia ketahui. Ya. Tapi kalau dia melihatnya 2 jam, nah, maka ini lain lagi masalahnya. Jelas ya? Kata syarat ini tidak akan terpenuhi. Sebab perempuan yang dia nadhar ini masih ajnabiyah. Ya, belum ada hubungan apa-apa dengannya. Ya, jelas ya? Belum ada hubungan apa-apa dengannya. Dan maksud dari nadhar itu adalah untuk mengetahui keadaan perempuan itu. Bukan bernikmat-nikmat dengan melihatnya. Jelas ya? Nah, ini yang harus diketahui di dalam nadhar. Ya. Jadi siapa yang menadhar dengan maksud ingin bernikmat-nikmat, dia sudah salah dari asalnya. Jelas ya? Dia nadhar untuk tahu. Ini yang pertama. Yang kedua. Kemudian yang ketiga dari syarat nadhar, ya. Dari syarat nadhar disyaratkan bahwa dia kalau akan menadhar perempuan itu, ya, dugaan besarnya akan diterima lamarannya. Dugaan besarnya akan diterima apa? Lamarannya. Ya, jelas ya? Ya. Ini bab nadhar bukan medan koboi di sini. Ya, siapa saja mau masuk, yang mau coba-coba, mau ini mau itu, tidak. Ya. Tapi dia menunjukkan keseriusan. Ya. Dan apabila dia melamar, ya dugaan besarnya akan diterima.
Jelas ya? Dugaan besarnya akan diterima. Tapi kalau misalnya dia lamar seorang perempuan dan dia tahu dugaan besarnya, ya ini orang tuanya tidak menerima, maka di sini dia belum boleh apa? Belum boleh dia nazar. Ya, jelas ya? Sebab ya, dugaan besarnya tidak akan ketemu. Maka apa manfaat dari nazar tersebut? Tidak ada manfaatnya. Maka ini syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga. Baik. Kemudian syarat yang keempat, dari syarat nazar, dia hanya melihat apa yang biasa nampak darinya. Dia hanya melihat apa yang biasa nampak darinya. Ya. Jadi dilihat perempuan itu, apa yang biasa nampak darinya, mukanya, ya, telapak tangannya, ya, kakinya, itu saja yang biasa nampak darinya. Ya. Dan sebagian para ulama ada yang membolehkan rambutnya sampai ke lehernya sebab biasa nampak. Walaupun sebagian ulama yang lainnya ada yang menekankan hanya sampai muka dan kaki saja yang bisa dilihat. Jelas ya? Muka, telapak tangan dan kaki saja yang bisa dilihat. Ya, tapi kalau misalnya terlihat juga rambutnya, ya sampai ke lehernya sebab ini biasa terlihat dalam keseharian. Jelas ya? Maka ini saya kira tidak ada masalah. Nah, sebab memang di dalam masalah apa yang dilihat dalam nazar ini ada dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Ada pendapat yang ketiga, pendapat yang aneh, harus dibuang. Ya. Jelas ya? Tadi dua pendapat saya sebut. Ada yang mengatakan muka dan apa? Telapak tangan saya. Ada yang mengatakan yang biasa dilihat. Ya, dari muka, rambut, ya. Apa? Misalnya tangannya sampai ke lengannya, kemudian lehernya juga kadang nampak, ya kakinya misalnya sampai ke betis. Ini biasa nampak keseharian, tidak ada masalah. Boleh dilihat. Tapi ada pendapat yang aneh di sini. Boleh melihat semuanya. Ya. Jelas ya? Dan ini jangan ada yang berpendapat seperti ini. Ya. Jangan ada yang berpendapat seperti ini. Pendapat Ibnu Hazm. Ya, orang-orang Zahiriyah. Ya, dalilnya Nabi berkata, lihat kepadanya. Ya disuruh melihat. Artinya boleh melihat apa saja. Ya. Jelas ya? Dan ini keliru. Orang yang tidak memahami maksud dari nazar itu apa. Maksud dari nazar itu apa? Supaya dia tahu. Ya. Yang dia lihat perempuan itu apa yang dia lihat. Ya. Kemudian syarat-syarat yang kita sebutkan tadi sebelumnya itu yang mengharuskan bahwa nazar secara keseluruhan ini adalah pendapat yang tidak diterima. Sangat tidak diterima. Jelas ya? Karena itu apalagi kita di dalam kondisi tengah masyarakat seperti ini, ya. Jangan seorang menampilkan pendapat-pendapat yang akan mendatangkan kejelekan bagi dakwah. Jelas ya? Ini pendapat sangat tidak bagus kalau ada yang menampilkannya. Ya. Dan subhanallah saya sendiri mendengar ada kasus-kasus yang terjadi orang-orang yang menadar dengan pendapat ini. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik. Yang kelima, syarat dari nazar, ya. Hendaknya orang yang melamar itu, ya, dia ketika nazar dia betul-betul azim. Ya. Dia betul-betul azim, berniat, bersungguh-sungguh akan melamar. Jelas ya? Akan melamar. Ya. Jadi dia sungguh-sungguh akan melamar. Nah. Baik. Jadi kalau dia misalnya tidak sungguh-sungguh melamar, hanya mau tahu saja, nah, hanya mau keliling-keliling lihat-lihat. Ya. Ini adalah hal yang tidak disyariatkan. Ya, sampai para akhwat kadang menggelari orang seperti ini dengan gelar Abu Nadar. Ya, so kerjanya hanya nadar saja. Baik. Dan ini keluar ya dari apa yang dimaksudkan dari ahkam nadar, dari hukum-hukum seputar nadar. Kemudian di antara syarat yang penting juga di sini syarat yang keenam, ya. Hendaknya perempuan yang dinadar ini dia tampil apa adanya. Ya. Tampil apa adanya. Tidak boleh dia memakai wangi-wangian, ya tidak boleh dia berhias. Ya. Tabarruj tidak diperbolehkan. Jelas ya?
Ya, kalau keluar dia dalam keadaan berhias, memakai ini, memakai itu, ya maka ini kadang bisa dikatakan menipu. Jelas ya? Sebab kadang yang dibawa polesan itu tidak nampak aslinya. Ya. Jelas? Karena itu dia keluar apa adanya. Ya. Dia keluar apa adanya. Ini yang diharuskan. Ya. Jelas ya? Di sini banyak terjadi kesalahan-kesalahan dalam nazar. Ya. Karena ada menazar, ya. Berjam-jam nazarnya. Jelas ya? Apa yang nazar suruh berdiri, ya balik kanan, balik kiri. Ini salah ya, kalian seperti ini. Ya. Jelas ya? Kemudian belum lagi ada dialognya. Ya. Dialognya. Ya, dan mereka bahasakan dengan bahasa ta'aruf. Enggak tahu dari mana mereka dapat istilah-istilah kayak seperti itu. Ya. Inilah akibat kurangnya apa? Kurangnya ilmu agama. Kurangnya pemahaman. Kurang wara. Ya. Dan kadang dia masuk ke dalam perkara dianggap benar, dianggap boleh, ternyata itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Jelas ya? Ini perempuan yang dia nazar sekarang ini bukan apa-apanya. Ya, bukan apa-apanya. Kalau misalnya suatu hari ya, dia nazar ternyata dia tidak cocok misalnya. Jelas ya? Maka di sini ya, seorang harus menjaga ya, apa yang dia lihat, dia tidak bercerita kepada orang lain. Sebab ini terkait dengan apa? Terkait dengan dirinya sendiri. Nah, kalau misalnya ada orang yang mau maju nazar, ya dia suruh maju saja. Tidak usah tanya-tanya kepadanya. Sebab pandangan orang berbeda-beda. Saya misalnya si A memandang, ya seorang perempuan misalnya, oh dia cantik misalnya. Tapi si B belum tentu. Ya, si B belum tentu, ya kan? Karena manusia, namanya manusia berbeda-beda. Ya, berbeda-beda dari sudut pandangnya, dari sudut seleranya. Ya. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Hal yang dimaklumi. Ya, karena itulah di sini syariat kita sangat menjaga sekali. Karena dimaklumi bab nazar ini dibolehkan karena apa? Karena hajat, karena keperluan. Ya. Dan ini kaidah umum ya di dalam syariat. Sesuatu yang diharamkan kemudian dibolehkan karena ada keperluan, maka pembolehannya hanya dipakai sesuai dengan keperluannya saja. Sesuai dengan apa? Keperluannya saja. Ya, ini dasar ya di dalam pembahasan nazar yang harus diketahui fikihnya. Ya. Ada yang menganggap bahwa nazar ini ya seakan-akan adalah perkara yang bebas sudah. Ya, dan ini adalah hal yang keliru. Adalah hal yang keliru. Baik ya. Dan banyak lagi praktek-praktek yang salah di dalam nazar ini. Ya kita tidak bisa menguraikan semuanya. Ya tapi siapa yang mengingat syarat-syarat nazar yang kita sebutkan, insyaallah taala ini akan terkontrol, akan berdiri di atas kaidah-kaidah yang tepat di dalam syariat kita. Ya wallahu taala alam. Kemudian dari nazar ini juga para ulama menyebutkan bahwa nazar itu boleh berulang. Ya, sebab ya namanya orang yang melihat kadang ada yang pemalu. Ya, di kali pertamanya dia melihat, waduh saya malu itu hari, jadi saya belum lihat jelas. Ya, belum lihat jelas. Kalau dia ingin mengulangi tidak ada masalah. Dia ingin mengulangi tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Jadi pengulangan terjadi masih terpenuhi 6 syarat ini tidak apa-apa ya. Terpenuhi 6 syarat. Tidak ada masalah. Baik, kemudian kata beliau, Syekh berpindah menjelaskan pembahasan yang keempat. Larangan khitbah di atas khitbah saudaranya. Kata beliau, "Wala yahillu lirrajuli ay yakhtuba ala khitbati akhihi muslim hatta ya'dana aw yatruka." Ya, dan tidak halal seorang lelaki dia melamar. Ya. Seorang lelaki dia melakukan lamaran. Nah, dia melakukan lamaran di atas khitbah saudaranya muslim. Sampai dia mengizinkan. Orang itu mengizinkan atau yatruk, atau dia meninggalkan. Jelas ya? Ya kalau misalnya ada seorang yang sudah melamar, ya dia maju melamar, dan lamarannya sudah
diterima, maka tidak boleh ada yang maju lagi melamar perempuan tersebut sampai dia diizinkan atau sampai dia meninggalkannya, Nah, ini dari perkara yang ditegaskan di dalam syariat kita, diterangkan dalam hadits Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyabi'a ba'dukum ala bai'i ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sebagian dari kalian menjual, jualan di atas jualan orang lain. Ya, di atas jualan orang lain. Ya. Wala yakhtubur rajul ala khitbati akhihi. Dan jangan seorang lelaki ya, dia melamar di atas lamaran saudaranya. Ya, dia sudah melihat ada orang yang maju melamar. Ya. Jelas ya? Dia sudah lihat ada orang yang maju melamar, sudah dipertimbangkan oleh keluarganya, maka di posisi ini sepanjang masih proses, ya jangan ada yang maju. Jelas ya? Ya. Apakah ketika sudah diterima atau ketika masih dalam prosesnya dipertimbangkan? Ya, sebab mungkin saja kalau ada maju yang lainnya, ternyata yang maju yang kedua ini ya lebih bagus daripada yang pertama, ini mungkin akan merubah. Jelas ya? Tapi kalau misalnya yang kedua tidak maju, maka yang pertama akan apa? Yang pertama ya mungkin akan diterima. Kan begitu. Ya. Dan hal ini kalau terjadi ini yang kadang menimbulkan permusuhan, ya, pertikaian. Dan ingat bahwa saudara kita ya, itu mempunyai hak terhadap kita. Setiap muslim ada haknya masing-masing yang harus dihargai dan dijaga. Jelas ya? Kemudian kadang di sini pandangan sebagian orang terlalu terlalu sempit. Seakan-akan dia tidak bisa hidup kalau tidak melamar seorang perempuan yang dia inginkan. Ya. Jelas ya? Dan ini keliru ya di dalam hal ini. Ya. Pertama, keterkaitan hati itu ya harus dijaga dan dipelihara. Nah, inilah keadaan orang-orang yang kadang dibahasakan sekarang ini dengan kata mabuk cinta. Ya. Jelas ya? Hal yang dia tidak bisa sebenarnya mengontrol hatinya itu kemana. Apa itu syahwat? Ya. Atau itu cinta? Kemudian kalau cinta dia dibenarkan atau tidak? Ya, dia tidak mengetahuinya. Ya, dan ini dari permainan syaitan terhadap manusia. Karena itu seorang harus pandai dan punya kejiwaan terhadap dirinya. Dia tidak terpengaruh. Ya, nikah ada ketentuannya. Ada maksud dari nikah tersebut. Ya, kemudian nikah itu ya banyak perempuan yang bisa dia nikahi. Ya. Kalau sana sudah diambil orang, ya itu sudah ketentuan dari Allah. Ya. Jelas ya? Sudah ketentuan dari Allah. Ya. Mungkin dia akan dibukakan sesuatu yang lebih baik. Dan mungkin kalau dia menikah dengan perempuan tersebut, ya mungkin saja hasilnya tidak baik. Maka dia terima saja. Ya. Segala sesuatu itu ada hikmahnya. Jelas ya? Baik. Dan ini yang kadang terjadi pada sebagian orang, ya, karena tidak mengontrol keadaan dirinya. Baik. Jadi ini yang terkait dengan larangan khitbah di atas khitbah saudaranya. Ya, sekira jelas ya. Dan haditsnya juga jelas. Kemudian kata Syekh rahimahullah, pembahasan yang ke-5 tentang mengkhitbah perempuan pada masa iddah dengan terang-terangan. Ya, apa hukumnya? Ya, kata beliau, wala yajuzu at-tasrifu bi khitbatil mu'tadda mutlaqan. Dan tidak boleh mentasrif. Tidak boleh mentasrif khitbah perempuan yang di masa iddahnya secara mutlak. Ya. Tidak boleh ditasrif. Jelas? Ya. Kalau ada perempuan yang ditalak dan dia masih di masa iddah, sama sekali tidak boleh ditasrif. Ya, saya akan menikahimu. Ya. Kalau kamu selesai masa iddah, tunggulah saya. Misalnya. Jelas ya? Ini tidak diperbolehkan. Sebab ini bentuknya tasrif. Ya. Jelas ya? Dan mu'taddah di sini ini terkait kepada seluruh iddah. Dan harus diketahui ya, perempuan yang mu'taddah itu yang di masa iddah berbeda-beda. Ya, Syekh akan menjelaskan di sini bentuk ta'rif. Kalau sekedar menyinggung saja. Dia hanya sekedar ta'rif, menyinggung. Ini boleh pada yang iddah tertentu.
Tapi kalau misalnya iddahnya adalah talak raj'i, ya seorang istri ditalak pertama oleh suaminya, ya di masa iddah. Ya, jelas ya, di masa iddah. Ya. Adapun perempuan yang seperti ini tidak boleh diganggu gugat. Ya. Sama sekali tidak boleh dikhitbah, sebab dia masih istri orang. Ya, jelas ya. Walaupun dia sudah ditalak masih di masa iddah, tapi dia masih status apa? Status istri bagi orang yang mentalaknya. Nah, jelas ya, dan ini akan datang di pembahasan iddah. Karena itu dikatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka. Ya. Sudah ditalak tapi masih disebut apa? Suami-suami mereka. Yang menunjukkan bahwa akad masih apa? Masih ada. Ya, jelas ya. Dan ini akan kita terangkan nanti juga di pembahasan berkaitan dengan masalah talak. Ya, dan kalau sudah mentalak istrinya, seakan-akan tak boleh lagi dia lihat kepadanya. Ya, kalau masalah talak 1 dan 2. Dan ini keliru ya. Ya, sebab dia masih istri di masa iddah tersebut. Di masa iddah tersebut. Dan kita akan terangkan nanti di bab tentang talak. Baik. Kata beliau wa yajuzu berikutnya, jadi tasrih terang-terangan tidak diperbolehkan. Ya. Bagi perempuan yang mu'taddah, perempuan yang di masa iddah. Kemudian kata beliau wa yajuzu at-ta'ridu fi khitbatil ba'in bi mautin aw ghairihi. Dan boleh ta'rid. Boleh ta'rid. Ya. Pada khitbah perempuan yang ba'in, ya, talaknya sudah talak ba'in. Apakah karena suaminya meninggal? Ya. Ataupun karena selainnya? Ya. Dia ba'in karena talak 3 sudah? Ya. Jelas ya, atau dia ba'in karena suaminya sudah lama hilangnya dan sudah dia penuhi ketentuan-ketentuan sehingga dia dianggap ba'in ataupun yang lainnya. Kalau ta'rid boleh, dia menyinggung. Ya. Dia menyinggung. Jelas ya? Ya, dia hanya mengisyaratkan saja tapi tidak terang-terangan. Ya, Syekh akan terangkan bagaimana bentuk dari ta'rid. Nah, kalau ta'rid diperbolehkan. Apa dalilnya? Di qaulihi ta'ala wala junasa 'alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa. Ya, tidak ada masalah bagi kalian, tidak dosa atas kalian pada ta'rid yang kalian lakukan pada mengkhitbah perempuan. Ya, kemudian Syekh terangkan bagaimana sifat dari ta'rid ini, bagaimana bentuknya. Kata beliau wa sifatut ta'rid ayyakula inni fi mithliki la raghibun aw la tufawwitiri nafsaki wa nahwaha. Dari sifat ta'rid dia berkata, sesungguhnya saya suka pada yang semisal denganmu. Ya. Ini hanya bahasa saja, ta'rid. Menunjukkan ada apa? Dia ada keinginan, ya, tapi dia tidak terang-terangan. Ya. Jelas ya? Tidak terang-terangan. Atau dia berkata la tufawwitini nafsaki. Ya, jangan kamu telantarkan saya dari dirimu. Ya. Jelas ya? Maksudnya ya bahwa ya dia punya perhatian terhadapnya, begitu. Wa nahwaha, atau yang semisal dengannya. Ya. Atau yang semisal dengannya. Ini contoh saya, dengan contoh seorang bisa membuat kalimat-kalimat ya, yang semisal dengan ini. Jelas ya? Ya, baik. Yang sekiranya saya tidak perlu saya beri contoh, antum lebih tahu insyaallah. Baik. Jadi ini tentang at-ta'rid dan tasrih, kapan diperbolehkan dan kapan tidak diperbolehkan. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya. Ini pembahasan yang ke-8 tentang khutbah hajat dalam akad nikah. Kata beliau wa yanbaghi ay yakhtuba fi aqdin nikahi bi khutbati Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud fil haja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa yaqra'u 3 ayat rawahu ahlus sunan. Ya. Kata beliau, nah, ya kata beliau, sepantasnya lah seorang itu di dalam akad nikah dia melakukan khutbah dengan khutbah Ibnu Mas'ud.
Ini ada dua ya, ada khitbah dan ada apa? Khutbah. Ya, kalau khitbah apa? Melamar. Kalau khutbah, ya ini ceramah, khutbah menyampaikan. Baik. Jadi disampaikan dari khutbah Ibnu Mas'ud di akad nikahnya. Ya, Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah mengajar kami tasyahud dalam hajat. Ya, ini khutbah hajat namanya. Bisa dibaca dalam hajat apapun, dalam nikah, ya, dalam khutbah, munasabah apapun, boleh dibaca. Innal hamdalillah. Ya, ini yang dibaca ya, innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina dan seterusnya. Itu yang dibaca ya. Saya tidak perlu terjemahkan. Kemudian kata beliau wa yaqra'u 3 ayat. Dan beliau membaca 3 ayat. Ini hadis diriwayatkan oleh ahli sunan. Nah, ahli sunan itu dikeluarkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Imam Ahmad juga meriwayatkannya. Ya, 3 ayat ini apa yang dimaksud? Syekh jelaskan. Wassalatul ayatu fassaraha ba'duhum. 3 ayat ini ditafsirkan oleh sebagiannya. Qauluhu ta'ala, pertama firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang pertama. Ya, yang kedua, wal ayatul ula min suratin nisa. Ayat pertama dari surah An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya, ini ayat yang kedua munasabahnya jelas ya di pembahasan nikah. Ya, ayat yang ketiga, qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jelas ya? Ini yang disebut dengan nama apa? Khutbah hajat. Jadi disunnahkan membaca khutbah ini. Kalau dia tidak baca khutbah, langsung akad juga boleh. Ya, langsung akad juga boleh. Tapi ini Syekh menjelaskan sunnah-sunnahnya. Ya, hal-hal yang disunnahkan. Ya. Kalau ukurannya bagaimana? Ukuran syahnya bagaimana? Nah, ini akan diterangkan oleh Syekh. Apa rukun-rukun ya dari nikah itu? Dan apa syarat-syaratnya? Kalau rukun dan syarat sudah terpenuhi, nikahnya syah. Jelas ya? Walaupun tidak ada khutbah hajat. Dan khutbah hajat ini bukan dari rukun nikah. Bukan pula dari syarat nikah. Jelas ya? Bukan pula dari syarat nikah. Baik. Kemudian Syekh rahimahullah menerangkan di sini. Ya. Kata beliau, wala yajibu illa. Ya, dan ini pembahasan yang ke-9, keharusan ijab qabul. Ya. Tapi di pembahasan yang ke-9 ini beliau sebenarnya mengisyaratkan tentang rukun-rukun nikah. Ya. Tentang rukun-rukun nikah. Dan para ahli fikih menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada 3. Rukun nikah. Ada 3. Rukun yang pertama adalah adanya sepasang suami istri. Adanya sepasang suami istri yang lepas dari penghalang. Lepas dari penghalang nikah. Dan ini akan datang ya di pembahasan al-muharramat bin nikah. Siapa yang diharamkan untuk dinikahi. Ya, jadi kalau dia lepas dari penghalang, boleh dinikahi, tidak ada masalah. Terus ada suami istri, ya, jadi 2 mempelai itu ada, baru ada nikah. Ya, kalau ada suami saja, laki-laki saja, tapi tidak ada istri, ya, ini bagaimana caranya dinikahkan? Atau ada istri saja, tidak ada suami, ya, tidak ada laki-lakinya, ini mau nikah dengan siapa? Ya, jelas ya? Baik, jadi harus ada 2 calon mempelai, sepasang suami atau sepasang laki-laki perempuan yang sudah lepas dari apa? Mawani, hal-hal penghalang-penghalang nikah. Ya, di sini Syekh tidak menjelaskan rukun ini karena beliau akan menerangkannya nanti di akhir pembahasan syarat-syarat nikah. Ya, sebelum masuk ke dalam pembahasan tentang mahram. Ya. Nah, ini tidak ada masalah ya, sebab seorang alim ya kadang melihat susunan dalam menyusun buku itu sesuai dengan apa yang beliau inginkan. Tapi saya syaratkan di sini supaya jelas. Jadi ini yang pertama. Dari rukun nikah. Yang kedua dari rukun nikah. Dan yang ketiga. Ini akan dijelaskan oleh Syekh. Kata beliau. Wala yajibu illa. Dan tidaklah wajib nikah itu. Kecuali.
Yang pertama dengan al-ijab, harus ada ijab. Apa itu ijab? Wa huwa al-lafdhu shadir minal wali. Dia adalah lafaz yang keluar dari wali perempuan. Lafaz yang keluar dari apa? Dari wali perempuan. Aqaulihi zawwattuka au ankahtuka. Seperti ucapan si wali, saya menikahkan kamu. Ya. Menikahkan kamu atau menjadikan engkau sebagai pasangannya. Au ankahtuka, atau saya nikahkan kamu. Jelas ya? Ini sama saja bahasanya. Saya jadikan kamu sebagai pasangannya, zawwattuka, atau saya jadikan kamu sebagai pendampingnya, ya. Atau saya jadikan dia sebagai milikmu, ya. Atau saya nikahkan kamu. Ini semuanya lafaz-lafaz apa? Ijab. Nah, ini rukun yang kedua, harus ada ijab. Jelas ya? Rukun yang ketiga harus ada qabul. Ya. Apa itu qabul? Kata beliau, wa huwa al-lafdhu shadir min az-zawji aw naibihi. Ya. Jelas ya? Dia lafaz yang apa? Diterima, ya. Atau lafaz penerimaan, atau lafaz yang keluar dari si suami atau wakilnya. Nah, ya, sebenarnya wali juga boleh mewakilkan wali. Dia boleh mewakilkan. Jelas ya? Cuma Syekh di sini tidak menyebutkan perwakilan. Beliau ingin menekankan pentingnya wali. Ya, kalau dari sisi hukum boleh diwakilkan wali tersebut, perwalian. Sebab ini sama dengan akad. Ya, akad nikah itu ya sama dengan akad di dalam yang sudah kita bahas di dalam pembahasan muamalah. Ya, boleh untuk diwakilkan. Ya, jadi lafaz yang keluar dari suami atau wakilnya. Ya. Atau wakilnya. Suami berkata, qaulihi qabiltu hadzal zawaj, saya terima pernikahan ini. Atau dia berkata qabiltu saya terima. Ya. Au nahwihi, atau yang semisal dengannya. Maka ini sudah disebut dengan apa? Al-qabul, diterima. Baik. Jadi ijab dan qabul ini termasuk rukun nikah. Ya. Dan di sini Syekh membahasakan ijab dan qabul harus dengan lafaz muncul dari wali ataupun dari apa? Suami. Harus dengan lafaznya. Ya. Tapi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa ijab dan qabul itu tidak harus dengan lafaz. Ya. Dia boleh dengan segala perkara yang dimaklumi secara urf, secara kebiasaan, bahwa itu adalah bentuk menikahkan, ya, atau menjadikan salah seorang dari keduanya milik yang lainnya. Jelas ya? Jadi tidak harus dengan lafaz. Ya, boleh saja dengan bentuk yang dimaklumi dengan urf, secara urf. Ya, baik. Jadi ini secara umum ketentuan rukun-rukun nikah. Ya, rukun-rukun nikah. Dan tidak harus dengan kata bahasa Arab di sini. Qabiltu nikahaha, misalnya. Seperti yang di kanan disaksikan ya, sebagian penghulu ya diajarkan kepada mempelainya, kamu baca ini nanti, qabiltu nikahaha, diajarkan bahasa Arabnya. Ya. Ini kadang yang menyebabkan sebagian anak muda tidak mau menikah. Ya. Jelas ya? Kadang kalau dia mau menikah banyak ketentuannya. Suruh baca ini dulu, ya, baca ini, baca itu. Sebenarnya bagus juga sih dididik untuk dia bisa membaca, tapi kalau menyebabkan dia tidak mau menikah disebabkan karena itu, ya. Jelas ya? Ini banyak yang bercerita ya, menikah, dia khawatir menikah. Dia kemarin melihat ada orang menikah 2 jam akad nikahnya. Ya, sampai mantil laki-lakinya sudah keringatan. Ya. Salah sedikit saja membaca sigo ta'liq disuruh ulang. Ya. Jelas ya? Dan ini keliru. Ya. Ini adalah hal yang keliru. Ya, hendaknya nikah itu dipermudah. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempermudahnya. Ya, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempermudah hal tersebut. Ya, kisah yang sangat indah itu di dalam hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi ya oleh seorang perempuan dan Nabi sedang berada di tengah para sahabatnya. Perempuan itu di kejauhan, dia berkata, ya wahai Rasulullah, sungguhnya saya menyerahkan, menghibahkan diriku kepadamu.
Ini dari kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perempuan mukminah kadang menghibahkan dirinya kepada beliau dan beliau kalau ingin menikahinya, beliau nikahi. Jelas ya? Maka Nabi melihat kepada perempuan tersebut. Kemudian beliau menundukkan pandangannya. Ya, dan diam. Ya, beliau tidak menjawab apa? Tidak. Tapi dengan hal yang seperti ini sudah dimaklumi bahwa beliau apa? Tidak ingin menikahinya. Maka ada seorang sahabat di situ yang melihat keadaan, dia berkata, "Ya Rasulullah, kalau engkau tidak ingin menikahinya, maka nikahkan saya dengannya." Ya. Sebab ini perempuan sudah menyerahkannya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Rasulullah berkata kepada orang tersebut, "Ya, kamu cari mahar." Ya. Kembalilah orang ini mencari mahar. Perhatikan ya. Ya, baru cari mahar. Setelah itu dia datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa di rumah." Ya. Nah, saya hanya punya pakaian yang melekat di badanku ini. Ya. Kalau saya bagi dua itu tidak cocok ya. Ini apa namanya mana dari hadis. Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Iltamis walau khataman min hadid." Cari walaupun cincin dari besi. Ya, jelas ya. Cincin dari besi bukan artinya dia tidak bagus. Dia sesuatu yang bagus tapi apa nilainya sedikit. Walaupun nilainya sedikit tidak ada masalah. Cari walaupun cincin dari apa? Dari besi. Maka kembali lagi orang ini mencari. Akhirnya dia datang, keadaannya tetap sama, tidak ada apa-apa. Ya. Jelas ya? Kemudian dia pun duduk. Nah, ya. Kemudian setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Apakah kamu hafal Quran?" Ya, maka dia sebutkan, "Ya, saya hafal surah ini, surah ini, surah ini." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idhab, pergilah kamu, faqad zawwadtukaha bima ma'aka minal Quran." Pergilah kamu bersamanya, sungguhnya saya telah menikahkan engkau dengannya. Ya, dengan perempuan ini dengan mahar apa yang kamu hafal dari Al-Qur'an. Ya, di sebuah lafaz, faqad ankahtukaha, saya telah menikahkan kamu. Ya, jelas ya? Ya, subhanallah, ini mudah sekali cara nikahnya. Ya, tidak ada membaca sighah ta'liq sana sini. Ya. Kemudian tidak ada ditalqin syahadat. Ya. Tidak ada ini dan itu. Jelas ya? Hanya dinikahkan, selesai. Ya. Nah, ini mempermudah nikah. Dan kemudahan dalam nikah itu ini yang membawa banyak berkah. Ini yang membawa banyak berkah di dalam pernikahan. Ya, ini adalah perkara yang nampak dari syariat kita dan terbukti dalam kehidupan. Orang yang biasanya nikahnya itu mudah, biasanya lebih berberkah nikahnya. Berbeda dengan orang yang nikahnya besar-besaran, ya, yang luar biasa, ya, penyelenggaraan nikahnya tersebut, ya, tapi ujung-ujungnya, ya, banyak masalah di dalam rumah tangga. Jelas ya? Karena itulah yang penting di dalam nikah itu, bagaimana seorang itu dia menikah sesuai dengan apa yang disyariatkan. Sebab dia akan menempuh sebuah ibadah, sebuah kehidupan yang terus berlanjut. Maka diharapkan kalau dia sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW, maka nikah itu akan berlangsung dengan baik. Jelas ya? Baik. Ya, selesai sudah ya bab ini. Kemudian kita pindah ke bab berikutnya. Kata beliau rahimahullah, babu syurutin nikah. Ya. Bab syarat-syarat nikah. Nah, itu tadi kita terangkan berapa rukun nikah itu? Ada 3. Ya, ada 2 pasangan mempelai, ada ijab dan ada apa? Qabul. Sekarang akan diterangkan oleh Syekh syarat-syarat nikah. Syurutun nikah. Kata beliau, wala budda fihi min ridha az-zawjaini. Ya. Ini syarat yang pertama, harus ada keridhaan dari sepasang mempelai. Ya. Si laki-laki ridha nikah dengan perempuan itu, dan perempuan itu juga ridha nikah dengan apa? Laki-laki. Disyaratkan keridhaan. Ya. Jelas ya? Sebab ini akad. Ya. Sama dengan apa? Pembahasan di jual beli, disyaratkan juga ridha. Illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Ya. Harus ada saling ridha antara sesama kalian. Jelas ya? Jadi disyaratkan ridha dari sepasang mempelai.
illa kecuali. Sini diberikan perkecualian. As-saghiratu fayujbiruha abuha. Kecuali anak kecil. Ya. Anak kecil itu boleh diharuskan oleh ayahnya. Boleh diharuskan oleh siapa? Ayahnya. Nah, sebab anak kecil dia belum bisa memikirkan maslahatnya. Ya. Si ayah lebih tahu maslahat bagi siapa? Bagi anak. Si ayah lebih tahu maslahatnya bagi anak. Nah, dan ini dalilnya adalah kisah Aisyah radhiyallahu taala anha yang dinikahkan oleh Abu Bakar. Nah, Aisyah masih berumur berapa? 6 tahun. Ya. Itu akadnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membangun ya tinggal bersamanya di umur berapa? Di umur 9 tahun. Ya, di umur 9 tahun. Maka ini menunjukkan bolehnya. Ya. Ini menunjukkan bolehnya menikahkan anak kecil, ayahnya yang menikahkannya. Ya, dan ini juga menunjukkan bolehnya nikah ya dengan umur yang disebutkan itu tadi. Jelas ya? Ya, adapun sekarang ini yang ya banyak dibahas tentang masalah nikah usia dini. Ya, dibahas nikah sampai di sini hanya boleh di atas umur sekian dan sekian. Ini dari perkara-perkara yang sebenarnya tidak ada kemaslahatannya. Ya, bahkan bisa mendatangkan apa? Mendatangkan kerusakan. Ya. Sebab anak perempuan itu berbeda-beda di dalam apa? Di dalam kemampuan nikah. Ya, kalau memang maksudnya ditentukan umur untuk menjaga kemaslahatan anak, ya, maka anak perempuan itu berbeda-beda. Jelas ya? Dan di sini Rasulullah SAW ketika menikahi, ya, beliau juga tidak langsung bersama dengan Aisyah. Ini akad. Jelas ya? Tapi di umur 9 tahun. Ya, di umur 9 tahun. Ini menunjukkan bahwa dilihat apa yang mencocoki keadaan. Ya. Apa yang mencocoki keadaan. Jelas ya? Maka penentuan umur ini adalah hal yang ya, tidak ada di dalam syariat kita ditentukan dia harus di umur 15 tahun, 20 tahun ya, baru mulai menikah. Bahkan penentuan umur yang seperti ini, inilah yang kita saksikan sekarang ini banyak menimbulkan kerusakan. Ya. Banyak menimbulkan perzinahan. Ya. Perbuatan kriminal dan selainnya. Jelas ya? Ini diakibatkan karena apa? Karena hukum-hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri dan tidak ada dasarnya dari syariat. Tidak ada kemaslahatan di dalam syariat. Baik. Jelas ya? Kemudian kata beliau rahimahullah, ya. Yang kedua diperkecualikan wal amatu yujbiruha sayyiduha. Demikian pula seorang budak perempuan itu diharuskan nikah oleh tuannya. Ya, sebab ya budak perempuan itu tidak memiliki kemampuan, ya. Dia adalah milik tuannya. Jadi kalau dia ingin dinikahkan oleh tuannya maka diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Nah, dan ini diambil dari pemahaman ayat. Sebab dalam ayat dikatakan wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassuna. Jangan kalian memaksa budak-budak perempuan kalian untuk melakukan perbuatan yang tidak benar. Ya. Maksudnya untuk berzina. Ya. Kalau mereka ingin menjaga kehormatannya. Jelas ya? Jadi kalau memaksa mereka untuk berzina itu tidak boleh. Ya. Pemahaman dari ayat kalau dipaksa untuk menikah boleh atau tidak? Ya boleh, sebab itu menjaga kehormatan. Jelas ya? Baik. Jadi ini syarat yang pertama dari syarat menikah. Ya. Kemudian syarat yang kedua, baik, syarat yang keduanya kita undur saja dulu ya, sebab apa ini perlu panjang lebar kita uraikan masalah perwalian. Insyaallah kita lanjutkan nanti di season berikutnya. Ini pembahasan sih sedikit sebenarnya. Kita upayakan bisa selesai dalam 2 hari ini. Ya. Atau paling lambat hari ke-10 pagi sudah selesai. Jelas ya? Kalau misalnya hari ini kita bisa masuk lebih pagi, ya, 8:30 begitu pas.
atau kurang daripada itu, maka mungkin kita bisa lebih banyak membahas. Ya. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.